Kemarin kita sudah beri contoh larangan yang kembali kepada zat dalam ibadah. Contohnya apa ikhwan dalam hal ibadah? Berpuasa. Nah, contoh larangan yang kembali kepada zat dalam muamalah, yaitu masih menjual setelah dikumandangkannya azan yang kedua pada hari Jumat. Thumma qala Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala wa mithalul aidi ila syartihi fil ibadah. Dan permisalan larangan yang kembalinya kepada syarat dalam ibadah, yang juga menyebabkan batalnya sholat seseorang. An-nahyu an lubsir rajuli thawbal harir. Larangan seseorang untuk memakai pakaian dari sutra. Ya, seorang laki-laki dilarang untuk memakai kain sutra. Fasatu satrul aurati syartun. Sedangkan menutup aurat itu adalah syarat. Nah, syartun li sihhati shalah, syarat untuk sahnya suatu salat. Ya. Fa idza sataraha bi thawbin manhiin anhu, maka apabila dia menutup auratnya, yang menutup aurat itu tentunya adalah syarat, tapi dia menutup aurat bi thawbin manhiin anhu dengan pakaian yang terlarang, dengan pakaian yang haram. Menutup aurat kan syarat sahnya sholat. Cara menutup aurat ya dengan menggunakan baju. Baju yang dia pakai baju sutra, terbuat dari kain sutra. Atau dia memakai sarung misalnya. Sarung yang dia pakai sarung Samarinda misalnya, yang terbuat dari sutra. Maka apabila dia menutupi dengan pakaian haram tersebut, lam tasihhas sholatu, maka tidak sah sholatnya tersebut. Li'audin nahi ila syartiha, disebabkan larangan itu kembali kepada syaratnya, syarat sholat. Naam. Fahimtum ya ikhwan? Atau seorang wanita, ya, dia memakai jilbab. Naam. Lalu jilbab yang dia pakai jilbab curian. Dia sholat. Berarti dia menutupi auratnya dengan barang yang haram. Berarti sholatnya apa? Hah? Batil. Rusak. Nah. Sekali lagi apa yang beliau sebutkan ini adalah merupakan pendapat ala madhab al-Hanabilah, yang sebenarnya kalau kita perhatikan secara seksama, walaupun menutup aurat itu adalah syarat sahnya sholat, ya dalam hal kaidah kita setuju, tapi dalam hal tatbiq ini kadang terjadi perbedaan. Madhab yang lain, mereka tetap memiliki kaidah yang sama. Kalau kembali kepada zat, kembali kepada syarat,
batal amalan tersebut. Nah, sekarang permasalahannya menutup aurat dengan pakaian yang diharamkan. Menutup aurat adalah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Nah, sekarang ketika dia menutup aurat dengan pakaian sutra, ya, kain dari sutra, dia telah menutup aurat atau tidak? Syaratnya terpenuhi apa tidak? Terpenuhi. Nah, dia tidak melanggar syarat. Ya. Akan tetapi yang dia langgar adalah suatu perbuatan, suatu amalan yang diharamkan pada asalnya di dalam sholat atau di luar sholat. Sebab memakai pakaian dari sutra itu terlarang bukan hanya di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Itu masalahnya. Sehingga ini pada hakikatnya bukan kembali pada syarat, tapi kembalinya kepada amrun kharij. Satu perkara yang berada di luar syarat sholat itu sendiri. Zat sholat. Bisa difahami? Nah, wanita misalnya pakai jilbab yang dicuri. Dia telah menutup. Dia telah berhijab. Di saat dia melaksanakan sholat, dia berhijab. Dia menutup auratnya. Tapi yang dia gunakan itu sebagai penutup aurat tersebut adalah merupakan perkara yang haram. Dalam merupakan perkara yang haram. Yang keharamannya itu di luar sholat dan di dalam sholat. Bukan ada hubungannya dengan perkara sholat atau syarat sholat. Tapi semenjak di luar sholat memang sudah diharamkan. Fahimtum? Sehingga dalam hal ini, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang rajih bahwa sholatnya sah. Sah sholatnya, akan tetapi dia melakukan perbuatan yang haram. Yang perbuatan haram ini kembali kepada amrun kharij, bukan kembali kepada syarat. Nah, contoh yang lain yang sering juga dijadikan misal ya oleh al-usuliyun tentang masalah sholat ya fil ardil maghsubah, sholat di tanah yang digosok, tanah yang dicuri. Apakah sholatnya sah atau tidak? Nah, ada orang misalnya, dia memiliki sebidang tanah. Dia lihat terlalu sempit, akhirnya patoknya itu diperluas. Dia ambil tanah milik orang lain, gosok dia. Itu namanya tanah maghsubah. Dia pindahkan patoknya, ya. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Lalu dia masukkan tanah orang ke tanah dia. Nah, dia sholat di situ. Apakah sholatnya itu sah atau tidak? Khilaf yang masyhur di kalangan para ahlul ilm. Sebagian mengatakan tidak sah sholatnya. Sebab dia berdiri, dia ruku, dia sujud di tempat yang itu diharamkan. Nah, sehingga seluruh perbuatan sholatnya ya itu di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya batal. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Sholat yang dia kerjakan sudah mendatangkan syarat-syarat, ya, rukun-rukunnya sempurna. Sholatnya hanya mutalabbisun bi fi'lin muharram. Ya, tercampur dengan perbuatan yang diharamkan, yaitu di tempat yang maghsub. Maka dalam hal ini sholatnya sah, tapi dia melakukan perbuatan yang haram. Dan itu wallahu alam bishawab, pendapat yang rajih.
sebab syaratnya sudah terpenuhi. Naam. Ya, pembahasan insyaallah di kesempatan yang lain tentunya akan dirinci. Wa misalul a'idi ila syartihi fil muamalah. Taib. Nah, sekarang kalau kita mengatakan contoh ini kurang cocok. Nah, coba kita cari contoh yang lain. Sesuatu yang kembali pada syarat dalam beribadah. Naam. Salat dengan apa? Tidak menghadap kiblat. Wal qiblah syartun fi sihhati shalah. Naam. Nah, kalau kemudian seorang melaksanakan sholat dengan meninggalkan syarat, ya, maka sholatnya tersebut tidak sah. Naam. Sebab syaratnya takhallal. Ikhtalla syart. Wallahu a'lamu bissawab. Wa mithalul a'idi ila syartihi fil muamalah. Permisalan larangan yang kembali kepada syarat dalam bermuamalah. Yaitu an-nahyu an bai'il hamli. Larangan untuk membeli yang ada di dalam kandungan. Ada sapi yang sedang mengandung anaknya, tapi belum dikeluarkan. Kita mengatakan, saya beli ini. Yang ada di dalam perut sapi ini. Ana beli 10.000. Nah, kata penjualnya, sudah, tunggu aja nanti kalau lahir. Sudah terjadi akad. Nah, berarti apa ini ya kawan? Hilang syarat. Salah satu syarat dalam sahnya jual beli hilang, yaitu apa? Berilmu tentang yang akan dibeli. Majhul. Ya, sedangkan majhul tidak diperbolehkan. Termasuk gharar. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Naam. Ya. Dan ada kemungkinan yang lahir nanti mungkin mati. Ada kemungkinan yang lahir mungkin 4. Semuanya hidup. Ada kemungkinan rugi, ada kemungkinan untung juga. Sehingga juga di sini mengandung qimar, perjudian. Nah, itu ya kawan, sehingga tidak boleh syarat, hilang syarat. Nah, ini permisalan yang betul, sahih. Ya, tapi kita sudah jelaskan dahulu dalam pembahasan qawaid. Ya, bahwa sesuatu ma yasihhu taba'an, hunaka asya' ma tasihhu taba'an wa la tasihhu istiqlalan. Masih ada yang ingat kaidahnya itu? Syairnya, sudah lupa ya, setahun yang lalu. Insyaallah Ramadan kita ulangi kembali qawaid fiqhiyah. Naam. Apa itu kaidahnya, kawan? Ma yasihhu taba'an wa la yasihhu istiqlalan. Bahwa ada sesuatu yang sahih kalau dia sebagai taba'. Tapi tidak sahih kalau dia istiqlal.
berdiri sendiri. Contohnya hamil itu. Kalau kita membeli ibunya, induknya, saya membeli sapi ini dengan anaknya dengan harga sekian, boleh. Tidak mengapa, karena anak ini statusnya sebagai tabi' li ummi, mengikuti induknya, paham ya kawan? Tapi kalau dia berdiri sendiri tidak boleh. Majhul. Fal ilmu bil mabi' syartun li sihhatil bai'. Maka berilmu tentang yang dijual itu syarat kesahihan jual beli. Fa idza ba'al hamla, maka apabila dia menjual yang dikandung, lam yasihhal bai'u, maka tidak sahih ya jual beli tersebut, li'audin nahyi ila syarti, karena larangan itu kembali pada syarat. Ini sahih. Naam. Fahimtum ya ikhwan? Nah, selesai pembahasan larangan yang kembali pada syarat. Wa mithalun nahyi al-'aidi ila amrin kharijin fil ibadah. Nah, sekarang permisalan larangan yang kembalinya kepada perkara yang di luar dalam ibadah tersebut, tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah itu. Naam. An-nahyu an lubsir rajuli imamatal harir. Contohnya seperti larangan seseorang laki-laki memakai sorban dari sutra. Sorban bukan syarat sahnya sholat. Nah, dia pakai sorban. Tapi sorban yang dia pakai haram, yaitu dari sutra. Atau pakai apa, ikhwan? Cincin. Cincin emas misalnya. Naam. Falau shalla wa alaihi imamatu harir lam tabtul sholatuhu. Nah, kalau dia sholat lalu menggunakan sorban dari sutra, maka tidak batal sholatnya. Li'anna nahya la ya'udu ila dhati sholat wa la syartiha. Karena larangan tidak kembali kepada zat sholat tersebut dan tidak pula syaratnya. Antum ya kawan? Nah. Nah, gimana kalau seorang sholat musbil? Sholatnya sah apa tidak? Sholatnya sah apa tidak? Isbal dia. Sarungnya itu yang dia gunakan untuk menutup aurat, isbal. Menutupi mata kaki. Sarung kan syarat sah sholat. Iya. Nah, menutup aurat. Nah, dia isbal. Terlarang. Kembalinya kepada yang mana ya, ikhwan? Syarat atau amrun kharij? Syarat. Menutup aurat syarat. Iya kan? Nah. Faham tuh? Menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Paham? Lalu dia menutup auratnya dengan sesuatu yang diharamkan. Berarti larangan itu kembali pada syarat. Iya. Berarti sholatnya batal. Kalau kita menggunakan mazhab ini. Al-hadar mazhab. Yang tadinya mengatakan pakaiannya haram. Ya, makanya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya memberikan isyarat bahwa ini bukan pendapat beliau. Beliau mengatakan hadza wa qa'idatul madhab.
Antum coba teliti dalam memahami kalam Syekh. Ya, sebab terkadang beliau menukilkan mazhab dan bukan mazhab beliau. Ya, bukan pendapat beliau. Tapi begitu beliau menjelaskan pentarjihan, terkadang beliau mentarjih sesuatu yang bertentangan dengan mazhab. Nah, yang sahih salatnya tidak batal. Nah, karena larangan itu kembali kemana? Amrun kharij, di luar dan dalam salat memang terlarang. Nah, seorang untuk isbal. Wa mithalul a'id ila amrin kharijin fil muamalah. Permisalan larangan yang kembali pada perkara yang di luar, tidak ada hubungannya dengan zat dan tidak ada hubungannya dengan syarat dalam bermuamalah. Contohnya an-nahyu 'anil ghish. Dilarang untuk menipu. Ya. Dilarang melakukan penipuan. Falau ba'a syai'an ma'al ghish lam yabtulil bai'. Kalau dia menjual sesuatu yang disertai dengan penipuan, maka tidak batal jual beli itu. Ya. Li'anna nahya la ya'udu ila dzatil bai' wala syartih. Sebab larangan itu tidak kembali kepada dzatul bai'. La ya'udu ila, bukan illa ya. Di sini tertulis illa. Antum apa? Ila. Sini keliru. Karena larangan itu tidak kembali kepada zat jual beli tersebut dan tidak pula syaratnya. Dan tentunya al-ghish di sini yahtaju ila tafsil. Ada yang merupakan syarat. Nah, ya kalau seorang menipu dalam artian dia menipu ahlul badiyah. Ada orang kampung ingin menjual barangnya di kota, pasar kota. Datanglah maklar ini mencegat di tengah jalan. Sudah saya beli barang kalian sekian. Saya beli barang kalian 10.000. 5 ikat misalnya. Sayur. Ya. Itu di pasar nanti ya kamu rugi nanti kalau ke pasar. Harganya sama, nanti orang jual juga, orang beli juga nanti 10.000. Sinilah saya beli 10.000. Nah, ya pikirannya orang kampung, daripada capek-capek lagi ke kota, maka harganya juga nanti lakunya sama berdasarkan khobar orang ini dan ternyata orang ini menipu. Sudahlah, ambil. Setelah diambil dan ternyata dia pun berkeinginan untuk berangkat ke kota. Ketika sampai ke kota, orang kampung ini melihat ternyata harganya melonjak naik 2 kali lipat. Berarti dia tertipu. Maka jika demikian keadaannya, maka yang terjadi adalah majlisul khiyar. Dalam artian terserah bagi yang tadi dibeli dagangannya itu. Kalau dia ingin inba, dia pasrah, ya sudah sah. Berarti sah. Tapi kalau dia ingin nuntut untuk diulangi kembali akadnya, maka itu adalah merupakan hak dia. Falahul khiyar. Dia mendapatkan majelis khiyar dalam permasalahan itu. Nah, jadi ghish di sini yunzar bentuk penipuannya bagaimana.
menipu dalam penakaran kah? Ya. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab.